Oke, kita akan mulai sesi post-match press conference kita pada edisi hari ini. Dan rekan-rekan, kita sama-sama sudah menyaksikan sebuah pertandingan sangat menarik antara Persela Lamongan berhadapan Persipura Jayapura. Di mana skor akhir, kemenangan untuk Persela Lamongan. Dan saat ini kita akan mengawali sesi post-match press conference bersama tim dari Persipura Jayapura. Bersama kami di sini sudah ada Coach Jackson F. Diago, dan juga salah satu pemain dari Persipura Jayapura, sang penjaga gawang Fitro Dwi Rustapa. Langsung saja kita akan bertanya pada Coach Jackson dan juga pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke. Pada Coach Jackson secara overall bagaimana Anda melihat pertandingan pada sore hari ini? Silakan Coach. Oke, terima kasih. Selamat sore kepada teman-teman semua. Jelas sebuah hasil yang kita pasti sangat kecewa ya, sangat kecewa karena harapan kita bisa dapat nilai penuh ya. Kita melihat bagaimana prosesnya lawan bermain sudah jauh beda dengan apa yang kita sudah memprediksi, tapi masih tetap ada kecolongan, kita bisa kebobolan 1 gol. Terus yang lebih fatal lagi, kita sudah memanfaatkan ya kelebihan pemain yang kita punya di lapangan. Pasti itu membuat rasa kecewa lebih besar lagi. Tapi bagaimanapun juga dalam sebuah perjalanan itu ada dua pilihan ya, perjalanan yang mulus atau perjalanan penuh liku-liku ya. Sekarang ini sementara ini kita berjalan di tengah rintangan-rintangan, tapi saya punya keyakinan tim ini dengan beberapa pengalaman yang kita akan dapat ini, kita akan menjadi sebuah tim yang lebih kuat lagi. Oke. Dan mungkin sekarang dari sisi pemain Fitro, bagaimana Anda melihat pertandingan tadi? Persipura sudah berjuang cukup keras namun hasil tidak maksimal, Fitro. Baik, terima kasih waktunya. Ya, mungkin dari saya tadi kita belum beruntung ya, sudah bekerja maksimal mungkin, tapi kita kurang memanfaatkan lebih pemain. Tadi kurang ada finishing juga, belum sempat terbuat. Jadi mungkin kami harus fokus di latihan lagi, apa yang berikan dalam materi latihan, mungkin kami harus bisa menjalankannya lagi. Oke, terima kasih Fitro. Mungkin lebih keras lagi ya ngomongnya, dan biar juga teman-teman media juga jelas. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini, dan mungkin kita akan buka untuk 3 pertanyaan dulu. Dan pertama sudah ada pertanyaan untuk Coach Jackson. Coach Jackson, menurut Anda apa yang membuat tim Persipura sulit menyamakan kedudukan di laga ini meski unggul jumlah pemain? Dan pertanyaan kedua, tim Persipura di 2 laga awal selalu kebobolan di 15 menit pertama. Menurut Coach, apa yang menjadi evaluasi nih Coach? Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, apa yang membuat tim Persipura sulit menyamakan kedudukan meski unggul jumlah pemain? Ya, yang jelas kita kelengahan salah satu situasi direct play ya, dari lawan. Itu menjadi salah satu hasil dari analisa kita dalam beberapa kali Persela bermain terhadap beberapa lawan Persebaya maupun Semarang. Mereka punya situasi direct play yang cukup berbahaya, sehingga kita sudah ya berusaha antisipasi situasi dengan pemain belakang kita, siap antisipasi bola itu, tapi kita tetap kecolongan. Terus yang kedua, babak kedua seharusnya kita lebih banyak memanfaatkan situasi dengan spekulasi ya dari second line, tapi kita mau selalu dengan 1-2 sentuhan masuk dari pertahanan lawan sampai kotak penalti. Saya rasa tadi yang kurangnya dari kita itu mungkin sebuah tendangan spekulasi dari jarak jauh maupun lebih banyak crossing di belakang stopper lawan. Dan jelas kita tadi penempatan posisi beberapa pemain di lapangan sudah maksimal, sehingga kelihatan bahwa kita selalu punya kesempatan selalu dengan lewat sayap yang kita. Jadi kita sudah mampu melakukan itu dengan baik. Saya rasa itu yang menjadi penyebabnya.
mungkin karena faktor sebuah skuad yang baru, yang muda, lebih banyak pemain muda di tim kita, sehingga faktor konsentrasi kami masih belum mampu membawa ke sebuah level yang cukup baik, sehingga anak-anak bisa lebih fokus terhadap pertandingan itu dari awal sampai akhir. Konsistensi, saya rasa itu adalah satu hal yang kita perlu membawa ke tim kita. Kita kelihatan memang agak labil dalam beberapa momen dalam pertandingan. Coach, pertanyaan berikutnya masih terkait dengan statement Coach Jackson yang banyak sekali pemain squad baru ya Coach, kombinasi baru. Dan menurut Coach saat ini apakah Persipura kurang ada pemain yang berjiwa leader Coach? Menurut Coach Jackson, karena tadi squad yang baru seperti mungkin kalau saya ya sebenarnya kalau kita melihat hasil tim kita ini sudah pasti debat itu pasti akan selalu ada ya. Tapi kita di dalam tim kita melihat apa yang sedang terjadi dalam tim kita, ini adalah sebuah proses ya. Saya rasa tim kita ini ada beberapa figur dalam itu menjadi salah satu bahan kita. Kita dalam pertandingan babak pertama tadi ada 4 figur yang dalam pemilihan pemain itu bisa masuknya dalam voting kita untuk jadi kapten. Itu salah satu Ricardo Salompresi, Tony Moni, Ricky Kaya. Saya rasa yang kurang dalam tim kita sebenarnya cetak gol. Ya cetak gol, saya rasa itu jadi masalah. Berdasarkan kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang kita menciptakan dalam pertandingan. Ya, debat tim itu silakan. Tim itu kan hasil yang maksimal di kita sekarang dengan performance terbaik itu adalah sesuatu yang wajar. Saya rasa ya yang kurang dalam tim kita saat ini adalah gol. Kalau pemain dengan tipikal dia sedang dalam proses pasti ya Coach ya. Pasti nanti akan ada ya Coach ya. Oke, mungkin untuk sesi berikutnya bisa ada 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya dari teman-teman media. Oke, nanti kita kalau mau suaranya putus-putus nanti kita punya rekamannya, ada rekaman suaranya ya. Mungkin memang ada sinyal yang kurang maksimal di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya Coach dari Jarwo. Coach Jackson, 2 kali Persipura akhirnya membuat Persipura kalah di 2 laga awal. Tentu saja ini membuat Persipura berada di klasemen bawah Coach. Bagaimana Coach melihat ini Coach? Ya jelas pasti kita sudah berharap hal seperti itu terjadi. Ya. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari kinerja kita sampai saat ini. Saya rasa sebuah risiko dalam sebuah kompetisi di mana kita melakukan sebuah perubahan besar dalam tim, kita pasti akan membutuhkan waktu dan faktor keberuntungan untuk bisa menemukan hasil-hasil untuk membawa kita ke depan. Saya rasa itu adalah sesuatu yang kita sudah mau menghadapi dalam sebuah kompetisi, tapi itu adalah kenyataan kita. Saya rasa sudah ada komponen lain yang bisa berubah keadaan itu selain kita sendiri. Yang tadi saya bilang tadi bahwa perjalanan itu cuma ada 2 pilihan, jalan yang mulus atau jalan yang penuh lika-liku. Dan saat ini kita di jalan, tapi pada akhirnya pasti kita akan ketemu jalan yang lebih mulus lagi. Saya rasa tinggal menunggu waktu dan kinerja dari kita yang diberikan. Oke, kita akan mungkin ke pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini. Kembali kepada Coach Jackson. Coach Jackson, ya kan belum menemukan performanya. Apakah Persipura bakal menyesuaikan gaya bermain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya atau justru menunggu aksi dari seorang Jackson sendiri? Ya kita sudah melihat hal seperti itu ya. Pertandingan pertama bolanya kurang ya, jadi suplai bola dari second line sudah maksimal. Hari ini suplai bola lumayan baik. Cuma kadang dia terlalu sering keluar dari garis 16 ya. Yang ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada pemain-pemain kita tentang body shape, bagaimana caranya menerima bolanya. Saya rasa dia mengalami kesulitan karena ada beberapa hal yang perlu kita mengenai. Hal ini saya seorang mantan striker ya. Saya rasa satunya yang properti untuk bicara soal itu. Bagaimana dia menempatkan diri untuk menerima bola dari belakang. Bagaimana dia ambil posisi di mana dia menghadapi bola maupun down. Tapi kelihatan dia selalu menempatkan diri posisi di mana
Ya, sehingga dia mengalami kesulitan untuk bisa mengungkapkan beberapa kesempatan dalam pertandingan. Oke, terima kasih Coach. Mungkin jika ada pertanyaan lagi kepada Fitro. Fitro, mungkin dari sisi pemain Fitro, untuk next match ini Fitro, menurut Fitro apa yang harus dibenahi dari rekan-rekan sendiri secara tim, karena dua kali kalah di laga awal, dan di next match tentu saja Persipura akan mengincar poin. Bagaimana Fitro melihat ini, apa yang harus lebih ditingkatkan lagi dari teman-teman di tim? Ya, kalau dari saya yang harus ditingkatkan lagi ya mungkin kekompakan cara bermain kita, di mana kita tadi kurang ada shooting, terus memanfaatkan sisi wing belum ada juga. Mungkin semuanya sudah coach berikan dalam latihan, tapi kita belum mampu menunjukkannya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kita bisa menjalankan apa yang diinstruksikan pelatih agar kita bermain lebih baik lagi dari ini. Terima kasih. Oke, ya saya rasa cukup ya karena tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih pada Coach Jackson, gitu. Semoga Persipura di pertandingan selanjutnya bisa tampil lebih maksimal lagi. Sukses terus, selamat sore dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita akan mulai untuk sesi kedua ya. Dari post-match press conference kali ini. Kali ini kita bersama tim Persela Lamongan. Di sebelah saya ada Coach Iwan Setiawan bersama sang kapten Dwi Kuswanto di ujung kiri sana. Langsung saja kita akan mendengar statement dari Coach Iwan. Coach Iwan meraih 3 poin pertama di Liga musim ini. Bagaimana Anda melihat secara overall permainan Persela di laga sore ini? Alhamdulillah kami bisa meraih poin penuh dengan Alhamdulillah kami bisa meraih poin penuh dalam pertandingan sore hari ini melawan Persipura. Ya, di saat pada menit ke-37 babak pertama kami harus kehilangan satu pemain. Jadi artinya kami hanya bermain dengan 10 orang sampai akhir pertandingan. Yang jelas kami pelatih sangat memberikan appreciate kepada tim, ya kepada pemain-pemain yang udah berjuang luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kami, menjadi ciri khasnya Persela yang memang dari awal saya kedatangan ke tim ini bahwa saya ingin menanamkan jiwa militarisme ke tim ini. Terima kasih. Oke, kita langsung buka sesi tanya jawab. Di sesi pertama kita akan dari pertanyaan terlebih dahulu. Untuk langsung aja pada Coach Iwan, ada pertanyaan dari Alvino. Oke, pertanyaan pertama, sudah mengalahkan Persipura, mungkin Bang Iwan punya pandangan tentang tim Persipura saat ini. Apakah rasa ketiadaan Boas sebagai lawan membuat Persipura berbeda gitu? Terus yang kedua, hampir setiap ucapan Anda di preskon sangat menarik bagi media. Kadang Anda disebut Jose Mourinho Indonesia, kadang-kadang the special one. Wah, bagaimana Anda menanggapi itu? Bismillah. Memang yang untuk siapa? Persipura sekarang kita sama-sama tahu bahwa tim ini kehilangan seorang legend, Boas Salosa. Jujur aja, saya melihat ada satu perbedaan kualitas yang cukup signifikan di tim Persipura dalam kompetisi tahun 2021 ini. Tapi saya yakin sekali dengan kualitas Coach Jackson Tiago dan talenta-talenta terbaik yang ada di Persipura, tim ini kedepannya terus akan pasti lebih menjanjikan. Artinya mudah-mudahan untuk next game ya tim ini akan berkembang lebih baik sehingga akan menjadi tim yang seperti kita sama-sama tahu tim Persipura yang berprestasi. Terus komentar tentang julukan pada Coach Iwan, karena komentar-komentar Coach Iwan sebelum pertandingan sangat menarik sehingga bisa dibilang Jose Mourinho Indonesia atau the special one gitu Coach. Saya kira enggak lah ya. Dalam hal ini jujur aja saya hanya kepingin menjadi diri sendiri. Tapi kalau toh itu yang berkembang di media, ya saya kira itu hal yang wajar-wajar aja. Tapi sekali lagi saya sampaikan apa dengan segala sikap dan apa yang saya lakukan di sepak bola Indonesia,
Sebenarnya saya hanya kepingin menjadi diri sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Coach. Dan kembali kita akan buka sesi tanya jawab kepada kedua narasumber kita. Di depan ini ada Mas Dwi dan juga Coach Iwan. Kembali pertanyaan datang untuk Coach Iwan. Coach Iwan, apakah pertandingan kali ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Baik dari sesi pressure, mental, atau kekompakan, hingga pemahaman taktikal dari pemain Persela? Terutama di dalam hal defending, saya cukup puas dengan kinerja tim ini. Dari awal persiapan kita membangun organisasi pertahanan dan transisi. Karena dibilang puas, saya mungkin belum terlalu puas karena ada eksekusi dalam finishing touch itu masih terasa lemah. Jadi seperti yang teman-teman media juga lihat tadi, di menit terakhir kita juga punya peluang yang cukup besar peluang untuk bisa menciptakan gol. Tapi kembali lagi-lagi kita gagal ya di dalam melakukan eksekusi peluang untuk menjadi gol. Jadi ini PR buat kami ke depannya, mudah-mudahan kami bisa memperbaiki ini dan tim ini bisa lebih bagus lagi. Oke, kembali kita akan cari dua pertanyaan terakhir ya untuk sesi post-match press conference kali ini. Oke, dari Tio Harsono dari 5pagi.id, Coach Iwan, bermain bertahan 10 pemain Persela mampu mempertahankan keunggulan 1 gol. Apakah Anda sudah puas dengan hasil yang ini atau harusnya tadi bisa lebih memanfaatkan beberapa peluang emas dengan cukup baik? Iya, yang jelas kita bersyukur dulu lah ya. Bersyukur dulu pada saat kita dengan 10 pemain kita ketemu dengan tim Persipura yang notabene-nya adalah salah satu tim terbaik di Indonesia. Ya, jadi hasil 1-0 saya kira saya juga udah cukup puas ya, tapi satu yang saya akan tekankan kepada tim, jangan hasil ini menjadikan kita menjadi jumawa. Tapi anggaplah ini menjadi langkah yang langkah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi saya nggak mau hasil ini akhirnya membuat kita tidak lebih baik lagi dari hari ini ke depannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mas Dwi. Mas Dwi, seberapa penting kemenangan ini bagi ada suara dari hati. Mas Dwi, menurut Anda seberapa penting kemenangan Persela di laga ini bagi 3 poin pertama bagi Persela di musim ini? Yang jelas kita dapat 3 poin ini mengangkat mental semua pemain untuk kedepannya. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya, karena memang waktu sudah larut. Terima kasih pada rekan media yang sudah bergabung bersama kami di sesi post-match press conference pada edisi sore hari ini. Terima kasih pada narasumber kami, Coach Iwan, Mas Dwi, selamat atas 3 poin perdananya. Semoga di pertandingan selanjutnya tampil lebih maksimal lagi. Akhirnya saya Randy Tanai mewakili seluruh panitia pelaksana pertandingan di Stadion Wibawa Putih. Mohon pamit, saya akhiri post-match press conference kali ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.